Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adila Yuliana, 2 Arga Bayu Pratama, dan ketiga Ayu Hafidia Ulumiyah yang akan membawakan materi yang berjudul Desentralisasi Manajemen Pendidikan. Baik, materi pertama tentang pengertian desentralisasi manajemen pendidikan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Banyak literatur menjelaskan konsep desentralisasi yang meskipun berangkat dalam perspektif yang berbeda-beda, namun substansi konsep tersebut pada prinsipnya memiliki persamaan. Desentralisasi yang merupakan bagian penting dari sebuah upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap warga negara. Desentralisasi dianggap sebagai jalan keluar ketika pemerintah pusat tidak dapat memberikan layanan yang efektif, sehingga pemerintah lokal merupakan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dalam relasi antara pemerintah pusat dan rakyat yang tidak efektif dan efisien. Keberadaan pemerintah lokal dan wewenang yang dimiliki dinilai lebih daripada pemerintah pusat dalam konteks melakukan identifikasi dan mengerti kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu 1. Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis. 2. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama. 3. Peran serta masyarakat harus menjadi tujuan utama. 4. Peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholder, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan. 5. Pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik atau rakyat banyak. 6. Keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan sistem pendidik nasional. Saya Arga Bayu Pratama akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Adila. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Mendekatkan layanan publik pendidikan terhadap rakyat, desentralisasi pendidikan. 2. Memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah, bahkan sekolah atau madrasah, untuk mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. 3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan. 4. Menciptakan keadilan. Dan yang kelima, mendorong kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tujuan desentralisasi pendidikan. Tujuan dari implementasi program desentralisasi berbeda di tiap negara, tergantung pada tujuan reformasi negara bersangkutan. Tujuan ini bisa diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan efisiensi administrasi, efisiensi pembiayaan pendidikan, atau pendidikan yang berkeadilan. Tujuan desentralisasi pendidikan diantaranya: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan efisiensi manajemen. 3. Meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan. Dan 4. Kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi. Yang kelima, pendidikan berbasis kebutuhan pasar. 6. Menetralisasi pusat-pusat kekuasaan. Serta yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Saya Ayu Hafidia Ulumiyah akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arga. Dari semua paparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan.
Selain itu, desentralisasi juga ditujukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian demokrasi dan tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan. Materi yang ketiga yaitu hambatan desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut otonomi pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disebabkan karena kekurangan kesiapan peranata sosial, politik, dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan, dan biaya pendidikan serta pemerataan. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pendidikan belum jalan, yaitu yang pertama, belum jelas aturan pemerintah tentang peran dan tata kerja tingkat kabupaten dan kota. Yang kedua, pengelolaan sektor umum termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena sumber daya manusia yang terbatas serta fasilitas yang tidak mencukupi. Yang ketiga, pendidikan dari APBD belum mencukupi. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang kelima, otoritas pimpinan dalam hal ini bupati atau wali kota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan. Nomor 6, kondisi dari setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan, perbedaan yang disebabkan sarana prasarana dan dana yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.